dan truk Isuzu warna putih. Apa? Yang jelas semuanya. Maju, jalan. Jalan cepat. Gerak. Stay. Gerak. Gerak, gerak, gerak. Luruskan. Lurus. Pada ke posisi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Untuk berdebat. Balik ke kanan. Gerak. Maju. Jalan. Terduga pelanggar. Siap. Nama, kemudian umur, agama, NRP, jabatan, kesatuan. Silakan. Siap. Nama AKP Dadang Iskandar SH, NRP 07 05 06 61, umur 47 tahun, agama Islam. Siap. Umur berapa tadi? 57 tahun. 57. Siap. Bukan 47 kan? Siap. 57. Yang benar 57. Siap. Dalam keadaan sehat hari ini? Siap. Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya rohani ya. Siap. Sehat dan semuanya rohani. Pak Dadan ini asli mana? Siap. Suku Sunda. Sudah. Siap. Oh. Dulu pertama kali jadi polisi sebagai apa? Pertama masuk polisi, daftar di Bandung, pendidikan di Wastu Polsek, penempatan di Padang pada tahun 9192. Oh, jadi pertama kali jadi polisi tahun 91 Siap. Pendidikan 9192 di kesatuan di Pusdi Trimo di Wastu Polsek sebagai angkatan 7. Sebang. Siap. Oh, jadi dari tentara ya? Sudah sampai itu senior. Jadi total di Brimob berapa? Kurang lebih 20. Tahun Brimobnya? Siap. Saat Brimob Padang ya? Siap. Sampai tahun 2012 ya? Siap. Setelah itu? Siap. Setelah tahun 2012 pindah ke Polisi Umum ke Polres Solo Selatan. Di Polres Solo Selatan? Siap. Sampai dengan sekarang? Bukan, sampai 2017 balik lagi ke Padang. Oh, 2000. Jadi 91 jadi polisi ya kan? Siap. Sampai 2012 di Brimob. Siap. Sampai pangkat itu. Siap. Kemudian jadi polisi umum ditempatkan di Polres Solo Selatan. Siap. Dari 2012 sampai 2017. Siap. Setelah itu pindah ke Padang ke Polda. Siap. Pindah ke Polda ke Ditlantas Semarang. Ke Ditlantas. Siap. Sampai tahun berapa? 2017 sampai 2019. 2017 sampai 2019 di Ditlantas. Siap. Setelah itu Kasat Narkoba di Polres Padang. Kasat Narkoba Polres Padang. Siap. Berapa lama sampai kapan? 2019 sampai 2000 selama 2 tahun setengah. Siap. 2019, 2021 atau Siap. 2022? 2021. Setelah itu Ke Ditati 5 bulan. di Tati. Siap. Terus
baru ke Sulawesi Selatan lagi. Oh, Sulawesi Selatan 2022 Siap, sampai dengan sekarang. siap. Di Sulawesi Selatan jabatannya apa ya? Kabakop mana? Oh, PS Kabakop. Kabakop. PS Kabakop. Siap. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah berapa tahun sebagai PS Kabakop? Siap 2 tahun setengah. Siap. Oh, gitu ya. Siap. Jadi Anda itu pertama kali jadi polisi 91 Siap. di Brimob ya, Siap. sampai tahun 2012. Siap. Berarti itu sekitar 21 tahun ya. Siap. Di Brimob terakhir jabatannya apa? Wadanki. Wadan Ki Brimob. Siap. Pernah penugasan kemana saja? Siap penugasan ke Pulau Galang, penugasan ke Aceh sudah 3 kali, Ke Aceh 3 kali. siap. Ke Timur ada? Ke Timur belum sempat karena dulu pembagian wilayah. Ke Papua ada? Siap ke Papua dulu belum ada. Belum. Ke Ambon juga enggak. Siap. Berarti hanya ke Aceh saja 3 kali. Itu umur udah 57 ya. Siap. Punya istri? Siap punya mama. Anak ada berapa? Siap anak ada 2. Anak ada 2. Siap. Paling Yang paling besar umur berapa? ada keluarga kelahiran Desember 96. 96. Siap. Berarti sudah 28 tahun ya. Siap. Polisi, bukan? Nah, kebetulan dulu daftar polisi, kebetulan gagal. Bukan gagal. Nah, sekarang profesi dia apa sekarang? Siap. Belajar memborong. Belajar memborong. Siap. Pemborong. Ya. Belajar memborong berarti pemborong dong. Siap belajar. Baru belajar karena Masih belajar. masih belajar. Belum punya proyek. Proyeknya masih mengikuti orang. Oh, sudah ada proyek. Siap. Pemborong lah ya. Siap. Kontraktor lah ya. Belum jadi kontraktor. Masih Belum jadi kontraktor. Masih PLPL gitu. Kontraktor kecil. Kecil. Siap. Kontraktor kecil ya. Siap. Jadi anaknya yang pertama kontraktor kecil. Siap. Oh, anaknya yang kedua? Masih kuliah bulan depan mau wisuda. Mana? Masih kuliah. Ya. Usia berapa? Udah 22 tahun. Hampir 22 tahun. Siap. Hampir 22 tahun ya. Siap. Kuliah di mana? Di UNP bagian IPOR, jurusan IPOR. Jurusan? IPOR. IPOR ilmu keolahragaan. Oh, ilmu keolahragaan. Siap. IKOR. Siap. Oh iya, sorry saya baru dengar itu. Ilmu keolahragaan. Berarti mau jadi guru olahraga dong ya? Siap. Kalau dari IPOR cabangnya banyak, masuk ke dinas kesehatan bisa, sekolah bisa. Terus rumah tempat tinggal Pak Dadang ini di Solok Selatan atau di Padang? Kalau rumah sama keluarga istri di Padang. Di Padang. Kebetulan dulu baru pindah ke Solok Selatan. Nah sekarang rumahnya di mana? Rumah tempat tinggalnya di mana? Kalau Istri sama- saya di asrama. Ya, ya pasti ada di asrama ya. Siap. Kabok kan ada punya asrama ya. Siap. Tapi rumah pribadi di mana? Rumah pribadi di Padang. Di Padang. Jadi istri ikut ke Solok Selatan atau di Padang? Istri di Padang kebetulan kerja. Istri guru SD. Oh guru SD. Berarti Pak Dadang sendirian dong di Solok Selatan? Siap sendirian. Oh gitu ya. Siap. Oke. Nanti Pak Dadang sudah paham kan? Hari ini di sidang dalam permasalahan apa? Mengerti ya? Siap paham. Tapi dalam waktu singkat mungkin baru pagi ini saya baru tahu. Siap. Ya ini saya beritahu ya. Siap. Masih perlu saya beritahu atau sudah tahu? Siap sekarang sudah tahu. Sekarang sudah tahu. Siap. Berarti nggak perlu lagi diberitahu ya? Siap. Oke, berarti sudah paham ya? Siap. Oke, nanti setelah ini dengarkan baik-baik ya. Siap. Itu penuntut ya. Siap. Penuntut akan membacakan ya persangkaan ya. Siap. Persangkaan nanti akan dibacakan oleh penuntut. Didengar baik-baik ya. Siap. Dengar baik-baik persangkaan tersebut. Jikalau nanti ada hal-hal yang menurut terduga pelanggar, ada hal-hal yang perlu dikoreksi nanti disampaikan. Siap.
Jelas ya? Siap. Dengar baik-baik ya? Siap. Sudah sarapan belum? Siap sudah. Sudah ya? Siap. Silakan saudara penuntut untuk membacakan persidangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami akan membacakan persangkaan. Perangkat Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebentar. Siap. Mohon izin Yang Mulia. Perangkat Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan untuk keadilan. Persangkaan pelanggaran kode etik profesi Polri nomor SKN /104/11 Romawi /2024/Lowat-Prof. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri yang kami hormati, rekan pendamping dan hadirin yang berbahagia. Pada hari ini Selasa tanggal 26 November 2024 berdasarkan 1. Pasal 50 dan Pasal 52 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Laporan polisi nomor LPA/155/11 Romawi /2024/Bidpropam tanggal 22 November 2024 tentang dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh AKP Dadan Iskandar SH NRT 67050661 jabatan PS Kabakop Polres Solo Selatan Kesatuan Polda Sumatera Barat. 3. Berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri nomor BP3 KIPP /113/11 Romawi /2024 Watprof Bidpropam tanggal 25 November 2024. Terduga pelanggar atas nama AKP Dadan Iskandar SH NRP 67050661 jabatan PS Kabakop Polres Solo Selatan Kesatuan Polda Sumatera Barat. 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep 1935/11 Romawi /2024 tanggal 25 November 2024 tentang keputusan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dan mengadili AKP Dadan Iskandar SH. 5. Surat Perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri nomor Sprint 2655/11 Romawi /12.10/2024 tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan sebagai penuntut dalam sidang kode etik atas nama terduga pelanggar AKP Dadan Iskandar SH. Bersama ini izinkan kami selaku penuntut mengajukan kehadapan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar nama Dadan Iskandar SH, pangkat NRP AKP 67050661, jabatan PS Kabakop Polres Solo Selatan, Kesatuan Polda Sumatera Barat. 1. Berdasarkan fakta keterangan para saksi atas nama AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH SIK MSI, AKP Samsuardi, Aibda Tommy Yuda Timuria, Ibda Bagas Umar Prasetyo STRK, Bribda Rahman Zamora, Brigadir Gilang Fairas, Bribda Muhammad Daniel Prasetya, Brigadir Patoni Prima Alen, Bribtu Satriadi, AKBP Nishat Hendri, Ibtu Wirangga, serta Dr. Insil Hendri Haryani SPFM, dan alat bukti surat atau dokumen serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut. A. Para saksi mengenal terduga pelanggar adalah seorang anggota Polri menyandang pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 67050661 menjabat sebagai PS Kabakop Polres Solo Selatan Kesatuan Polda Sumatera Barat. B. Benar bahwa berawal dari kegiatan penyelidikan ilegal mining di wilayah hukum Polres Solo Selatan berdasarkan surat perintah nomor Sprint 31/11 Romawi 2024 Polres tanggal 16 November 2024
2024 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Solo Selatan atas nama AKP Rianto Ulil Ansar SIK MH. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pihak Satreskrim Polres Solo Selatan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tambang galian C ilegal di lokasi proyek embung yang berlokasi di Jorong Lolo Barat, Nagari Sako, Pasir Talangan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan. Fakta keterangan Ibda Bagas Kumar Prasetyo STK, Jabatan Kanit 3 Tipikor Satreskrim Polres Solo Selatan, menerangkan bahwa saat bersama Bribka Khairul saat sedang duduk di sebuah warung dekat lokasi embung dalam rangka penyelidikan. Sekira pukul 16.00 WIB telah mendapatkan informasi adanya bahan material masuk ke lokasi proyek embung yang kemudian mendatangi lokasi proyek tersebut. Saat itu mendapati mobil dump truck jenis Isuzu warna putih Nopol BA8558YU sedang membawa pasir. Atas hal tersebut, Ibda Bagas Kumar Prasetyo STRK dan Bribka Khairul mendatangi sopir dan menanyakan dokumen muatan pasir. Namun sopir tidak bisa memperlihatkan dokumen. Atas hal tersebut, sopir dan kenek beserta mobil dump truck diamankan ke Polres Solo Selatan. Pada sekira pukul 17.45 WIB, Ibda Bagas Kumar Prasetyo STRK dihubungi oleh terduga pelanggar, namun tidak terangkat. Lalu dihubungi kembali oleh Ibda Bagas Kumar Prasetyo STRK dan terjadi komunikasi via telepon antara terduga pelanggar dengan Ibda Bagas Kumar Prasetyo STRK, yang pada intinya terduga pelanggar menyampaikan mobil dan truk tersebut milik terduga pelanggar dan terduga pelanggar meminta agar mobil tersebut dilepaskan. Namun Ibda Bagas Kumar Prasetyo STRK menyampaikan tidak berani mengambil keputusan karena tindakan yang dilakukan atas perintah atasan dan menyampaikan agar terduga pelanggar berkomunikasi dengan atasannya. Bahwa pada pukul 18.00 Ibda Bagas Kumar Prasetyo STRK dan Bribka Khairul membawa mobil dump truck jenis Isuzu warna putih Nopol BA8558YU berikut sopir atas nama Saudara Reza dan kenek atas nama Saudara Dino ke Mapolres Solo Selatan. Sesampainya di Mapolres, selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Fakta keterangan AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara, SH SIK MMC, menerangkan terkait dengan penegakan hukum terhadap galian C ilegal tersebut. Sebelumnya Kapolres mendapatkan laporan informasi dari Kasat Intel, yang selanjutnya laporan informasi tersebut didisposisikan kepada Kasat Reskrim guna dilakukan penyelidikan dan Gakum serta memerintahkan Kasat Reskrim untuk berkoordinasi dengan Kasat Intokam terkait lokasi galian C ilegal tersebut. Dari hasil penyelidikan dan Gakum tersebut telah diamankan pelaku di daerah Lubuk Gadang, Kecamatan Sungai Pagu. Keterangan Aibda Tommy Yuda Timurya selaku Kanit Sekitar menjelaskan bahwa di wilayah hukum Polres Solo Selatan banyak terdapat lokasi tambang emas maupun tambang galian C yang tidak memiliki izin atau ilegal, antara lain daerah aliran Sungai Batanghari di daerah Sapek, di daerah Pamong, Kota Parit, Gadanti Atek, Batang Mati, dan masih banyak lainnya. Yang dimana dari tambang-tambang tersebut ada 5 orang pemain tambang emas tradisional yang telah dikondisikan oleh Aibda Tommy Yuda Timurya, sehingga setiap bulannya Aibda Tommy Yuda Timurya menerima sebesar 3 juta rupiah. Uang tersebut oleh Aibda Tommy Yuda Timurya diserahkan kepada Kasat Reskrim dan Aibda Tommy Yuda Timurya diberikan sebesar 1 juta. Aibda Tommy Yuda Timurya menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat berat sebanyak 20 unit, yang setiap unitnya tersebut pemilik alat berat menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada personel Satreskrim Polres Solo Selatan atas nama Aibda Hendar. Sepengetahuan Aibda Tommy Yuda Timurya, uang tersebut diserahkan kepada AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara, SHSIK MSI selaku Kapolres dalam setiap bulannya dan berlangsung sejak menjabat, sehingga setiap bulannya menerima total uang dari tambang ilegal kurang lebih sebesar 600 juta rupiah. Fakta keterangan AKP Samsuardi, Jabatan Kasubagok Polres Solo Selatan menjelaskan bahwa sekira bulan Agustus 2024 telah dihubungi oleh terduga pelanggar
dengan maksud dikenakan dengan teman dari terduga pelanggar atas nama saudara Boni yang merupakan kontraktor pengerjaan proyek Gembung, dan AKP Samsuardi diminta untuk mengisi material pada proyek tersebut. AKP Samsuardi sejak tahun 2013 telah melakukan kegiatan tambang galian C atau pasir batuan yang berada di wilayah Jorong Bangko, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Paku, tanpa adanya izin. Selanjutnya, proyek Gembung yang dikerjakan oleh saudara Boni beserta terduga pelanggar yang diminta sebagai koordinator pengamanan dikerjakan menggunakan material yang didapat dari tambang galian C ilegal milik AKP Samsuardi. Pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekira pukul 17.00 WIB, terduga pelanggar menghubungi AKP Samsuardi yang intinya menanyakan apakah benar mobil AKP Samsuardi telah ditangkap. Yang saat itu AKP Samsuardi akan mengecek terlebih dahulu pada sopir. Selanjutnya AKP Samsuardi mencoba menghubungi sopir dan kenek yang membawa mobil damper tersebut, namun tidak ada jawaban. Sehingga AKP Samsuardi menghubungi terduga pelanggar untuk menanyakan informasi dari mana mobil damper tersebut ditahan. Saat itu terduga pelanggar menyampaikan, "Saya tahu dari si Boni," dan diamankan oleh Ibda Bagas. Lalu AKP Samsuardi menghubungi Ibda Bagas Umar Prasetyo SRK untuk menanyakan terkait mobil dan truk yang diamankan, dan Ibda Bagas Umar Prasetyo SRK membenarkan hal tersebut. C. Benar bahwa pada tanggal 22 November 2024 dini hari sekira pukul 00.40 WIB telah terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Fakta keterangan Bribda Muhammad Dalil Prasetya menerangkan saat sedang melaksanakan piket Satbintelkam Polres Lombok Selatan telah mendengar bunyi letusan senjata api. Atas hal tersebut, Bribda Muhammad Dalil Prasetya keluar dari ruangan piket Satbintelkam Polres Lombok Selatan ke arah parkiran belakang untuk mencari sumber bunyi. Saat itu melihat ada seseorang yang telah tergeletak di sebelah mobil, namun belum mengetahui siapa orang tersebut. Bribda Muhammad Dalil Prasetya baru mengetahui yang tergeletak adalah Kasat Reskrim setelah datang Aibda Tommy serta Bribtu Satriadi yang mendatangi korban. Selanjutnya, Bribda Muhammad Dalil Prasetya diperintahkan oleh Aibda Tommy untuk menghubungi Kasat Bintelkam Polres Lombok Selatan. Fakta keterangan Aibda Tommy Yuda Tinuria menerangkan bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat berada di ruangan unit Tipiter Satreskrim Polres Lombok Selatan, datang Kasat Reskrim yang baru tiba dari Padang bersama dengan Bribtu Satriadi dan langsung masuk menuju ruangan unit Tipiter. Saat itu AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH memeriksa hasil BAP tangkapan galian C ilegal. Fakta keterangan Bribtu Satriadi menerangkan pada saat sebelum terdengar suara tembakan, Bribtu Satriadi sedang berada di ruangan Tipiter Satreskrim Polres Lombok Selatan bersama dengan AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH, Aibda Tommy Yuda, Bribka Khairul Rizali, dan 1 orang saksi umum. 1 orang terduga tersangka dalam perkara ilegal mining galian C. Pada saat itu AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH sedang memeriksa BAP serta melakukan interogasi secara lisan terhadap saksi dan terduga tersangka dalam perkara ilegal mining galian C yang telah diamankan. Selanjutnya AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH mencari handphone miliknya di mobil yang terparkir di belakang ruangan identifikasi dekat ruangan Satreskrim. Berselang 2 menit setelah AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH keluar dari ruangan, terdengar suara letusan senjata api sebanyak 2 kali dari arah parkiran mobil. Atas hal tersebut, Bribtu Satriadi, Aibda Tommy Yuda, dan Bribka Khairul Rizali bergegas menuju asal bunyi letusan. Sebelum sampai di parkiran belakang Bribtu Satriadi, Bribtu Satriadi, Aibda Tommy Yuda, dan Bribka Khairul Rizali melihat mobil dinas Kabakok berada di belakang mobil AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH. Atas hal tersebut, Aibda Tommy menahan agar jangan mendekat dulu. Beberapa saat setelah mobil Kabakok meninggalkan tempat menuju ke arah rumah dinas BCU, maka Bribtu Satriadi, Aibda Tommy Yuda, dan Bribka Khairul Rizali mendekat ke bagian belakang mobil Kasat Reskrim. Saat itu Aibda Tommy Yuda memanggil Kasat Reskrim dengan kalimat dan, namun tidak ada jawaban. Namun terlihat darah yang mengalir dari samping bagian kiri mobil Kasat Reskrim jenis
Toyota Aras warna hitam dengan nopol B1215 QH. Saat itu Bribtu Satriadi dan Bribka Khairul Rizal yang melihat AKP Rianto Amsar SIKMH tergeletak di aspal samping pintu penumpang sebelah kiri. Saat itu Bribtu Satriadi sempat memeriksa dengan menggunakan senter ke bagian wajah serta badan yang terlihat berlumuran darah dan terlihat luka di bagian kepala pada pelipis, lupa kiri atau kanan karena di bagian pipi telah berlumuran darah. Atas hal tersebut, Bribtu Satriadi pergi ke Piket Reskrim untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Brigadir Fatoni, yang selanjutnya bersama dengan Brigadir Fatoni melaporkan ke Piket Fungsi untuk meminta bantuan. Saat itu, Bribtu Satriadi bersama dengan Brigadir Fatoni kembali mendengar suara letusan senjata api kurang lebih sebanyak 7 kali yang berasal dari rumah dinas Kapolres. Mendengar suara letusan tersebut, Bribtu Satriadi Brigadir Fatoni tiarap karena khawatir peluru nyasar. Setelah kembali dari Piket Fungsi, jenazah AKP Rianto Melil Amsar SIKMH sudah tidak ada. Yang diketahui ternyata jenazah sudah dibawa personel Reskrim dan Piket Fungsi Latas ke Puskesmas. Fakta keterangan AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH SIK MSI Jabatan Kapolres Solok Selatan menerangkan, saat kejadian penembakan pertama terbangun dari tidur, namun masih berada di tempat tidur. Selanjutnya mendengar lagi suara letusan untuk yang kedua kalinya, sehingga yakin bahwa suara tersebut adalah suara letusan senjata api, sehingga AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH MSI langsung keluar kamar dan mengintip dari pintu, kemudian keluar bersama dengan Bribda Gilang Fairas. Saat itu melihat mobil dinas Kabakop keluar dari pintu gerbang ke jalan raya. Namun mobil berhenti dan terduga pelanggar mengarahkan tembakan ke arah Kapolres dan Bribda Gilang. Saat itu AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH MSI langsung masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu, yang kemudian menghubungi Kompol Hari yaitu Wakapolres untuk memerintahkan mengumpulkan anggota, dan beberapa saat kemudian datang Ibtu Abdul Rahim yaitu Kabio Reskrim untuk melaporkan bahwa terduga pelanggar telah menembak Kasat Reskrim. Atas hal tersebut, selaku Kapolres memerintahkan Ibtu Abdul Rahim untuk membawa Kasat Reskrim ke rumah sakit dan mengumpulkan anggota pusat untuk mengejar pelaku. Fakta keterangan Bribda Gilang Fairas menerangkan Pak duduknya yang bagus. Siap. Kan Brimob kan? Siap. Udah baru. Ya. Lanjut. Fakta keterangan Bribda Gilang Fairas menerangkan sekira pukul 00.34 WIB terbangun karena mendengar suara letusan. Kemudian bersama Bribda Randi Arya Putra, Bribda Jovan Cakra, dan Bribda Puja Katon keluar kamar dan bertemu dengan Kapolres, yang selanjutnya melakukan pengecekan di depan rumah. Saat itu didapati jendela kamar Kapolres bolong, diantaranya kaca jendela kamar bolong sebanyak 5 titik, kaca ruang tamu bolong sebanyak 1 titik. Kemudian Bribda Gilang Fairas berjalan ke arah pojok teras Rundin dan melihat mobil dinas Kabakop dengan posisi mobil sedang putar arah secara terburu-buru mengarah ke Mes Perwira melewati jalan samping sebelah Rundin Kapolres. Setelah itu mobil Kabakop mundur dan berhenti sekitar kurang lebih 15 meter di dekat dengan Bribda Gilang, di mana posisi Rundin Kapolres lebih tinggi kurang lebih 1 meter dari jalan tersebut. Bribda Gilang Fairas saat itu menyangka Kabakop akan menanyakan peristiwa tersebut, tetapi terjadi letusan kembali yang mengarah kepada Bribda Gilang Fairas, namun mengenai kaca jendela belakang. Atas kejadian tersebut, Bribda Gilang Fairas dan Bribda Puja langsung masuk ke dalam rumah dan diperintahkan oleh Kapolres untuk menelepon Kasat Reskrim. AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH MSI menerangkan pada intinya pada tahun 2024 lupa bulan terduga pelanggar pernah menghadap, yang saat itu terduga pelanggar menyampaikan ada rekannya memiliki pekerjaan di Kabupaten Solok Selatan serta memberikan bungkusan yang tidak diketahui isi dalam bungkusan tersebut, namun langsung menolaknya. Fakta keterangan itu Wirangga Ardives SOS Jabatan Kasat Intel Polres Solok Selatan menerangkan pernah bertemu dengan terduga pelanggar, tanggal tidak ingat,
di Polres Solok Selatan yang saat itu terduga pelanggar menceritakan terkait teman terduga pelanggar bermain proyek bersama saudara Boni dan meminta bantu kepada Ibtu Wirangga Adifes Esos untuk menjembatani kepada Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH dan kepada Kapolres AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SIK MSI. Lalu saat itu Ibtu Wirangga Adifes Esos menjawab, langsung saja karena saya tidak etis kalau saya yang menjembatani untuk silaturahmi. Selanjutnya sekira bulan Juni 2024 kembali bertemu di Kota Padang dalam acara gelar operasional. Saat itu terduga pelanggar langsung memberikan sejumlah uang sebesar 1 juta rupiah dengan alasan untuk membeli BBM pulang ke Solok Selatan. Sekira bulan Juli 2024 terduga pelanggar kembali memberikan uang sebesar 1 juta rupiah dan uang yang diterima tersebut dan Kasat Intel terkait uang tersebut tidak mengetahui dari mana asalnya. Fakta keterangan AKBP Encek Hendri, jabatan Danjen C Pelopor Satbrimob Polda Sumbar menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 00.56 telah dihubungi oleh terduga pelanggar yang menyampaikan bahwa terduga pelanggar mempunyai masalah dengan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dan terduga pelanggar telah menembak Kasat Reskrim. Selanjutnya terduga pelanggar sempat menyampaikan bahwa akan pergi ke Polda untuk menyerahkan diri dan jangan ada anggota yang menghadang terduga pelanggar dalam perjalanan karena takut ada korban lagi. Setelah menyampaikan hal tersebut, terduga pelanggar memutuskan komunikasi. Hingga pada sekira pukul 05.08 WIB, terduga pelanggar kembali menghubungi AKBP Encek Hendri yang saat itu memberitahukan terduga pelanggar telah menyerahkan diri ke Polda Sumbar. D. Benar bahwa terkait dengan meninggalnya AKP Rianto Ulil Ansar SIK karena luka tembak di bagian kepala yaitu 1 luka tembak di pipi bawah mata kanan hingga tembus ke bagian pipi kiri dan 1 luka tembak di bagian atas pelipis mata sebelah kanan. Ditreskrimum Polda Sumbar telah menerbitkan laporan polisi nomor LPB garing 222 garing 11 Romawi garing SPKT garing Polda Sumatera Barat tanggal 22 November 2023 dan ulangi 22 November 2024 dan telah melakukan rangkaian penyidikan yang selanjutnya menetapkan terduga pelanggar yaitu AKP Dadan Iskandar Esa sebagai tersangka sebagaimana surat penetapan nomor SPTAP garing 67 garing 11 Romawi garing res titik 1.7 2024 di Treskrimum tanggal 22 November 2024 terkait dengan dugaan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Fakta keterangan Dr. Incil Pendri Haryani SPFM menerangkan bahwa berdasarkan surat Direskrimum Polda Sumbar nomor B04 11 Romawi res titik 1.7 garis miring 2024 di Direskrimum tanggal 22 November 2024. Kemudian pihak Rumah Sakit Bayangkara 33 Padang telah menunjuk Dr. Incil Pendri Haryani SPFM sebagai dokter yang melaksanakan visum et repertum pemeriksaan luar jenazah Rianto Ulil Ansar sehingga terbit surat hasil visum et repertum nomor 065 garing Ver garing 11 Romawi garing 2024 Bayangkara tanggal 22 November 2024 tentang hasil pemeriksaan luar jenazah Rianto AKP Rianto Ulil Ansar sebagai berikut. A. Pada kepala samping kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 3 cm di bawah liang telinga 162 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk bulat diameter luka 0,7 cm dengan dasar rongga kepala. B. Pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 4 cm di bawah liang telinga 170 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk bulat diameter luka 0,4 cm dasar rongga kepala. C. Pada pelipis kanan 7 cm dari garis pertengahan depan 1,5 cm di atas sudut luar mata
170 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi tidak rata. Dasar rongga kepala tampak tulang tengkorak yang patah dengan ukuran luka 3,5 cm kali 1 cm. D. Pada pipi kanan 7,5 cm dari garis pertengahan depan, 6,5 cm di bawah sudut luar mata, 165 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi tidak rata. Dasar rongga wajah dengan tepi berbentuk seperti bintang berukuran 2,5 cm 1,5 cm. E. Patah tulang pada tulang pelipis kanan, kedua pipi dan kepala samping kiri, teraba patah tulang kedua pipi. F. Hasil ronsen, patah kedua tulang pipi dan terdapat udara di dalam rongga kepala. G. CT scan kepala, patah tulang wajah, tulang dasar tengkorak, tulang belakang telinga kiri dan tulang belakang leher kedua. Udara di dalam rongga kepala dengan tanda-tanda penekanan. Udara di jaringan lunak, daerah hidung, rongga-rongga wajah, dan di depan tulang belakang leher. Kesimpulan dari pemeriksaan luar jenazah Rianto Lilansa: A. Ditemukan patah tulang-tulang wajah, tulang dasar tengkorak, tulang belakang telinga kiri, dan tulang belakang leher kedua. Udara di dalam rongga kepala dan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet di kepala samping kiri, dahi sisi kiri, pipi kiri, lutut kiri, dan tungkai bawah kiri serta memar pada kelopak mata kanan dan dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. B. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan kedamaian. Berkemungkinan sebab mati adalah luka tembak di pipi kiri dan kepala samping kiri yang menembus ke pelipis kanan dan pipi kanan. 2. Alat bukti, barang bukti berupa: A. 1 lembar fotokopi laporan polisi pidana nomor LP 222/2024 SPKT Polda Sumbar tanggal 22 November 2024. B. 2 lembar fotokopi berita acara penerimaan alat bukti tanggal 22 November 2024 berupa: 1 lembar daftar pinjam pakai senjata api jenis pistol AS. 2. 1 lembar surat permohonan penarikan senjata senpi dinas dikarenakan habisnya masa berlaku nomor BND 24 9 Romawi 2024 logistik bulan September 2024. 3. 1 lembar surat permohonan penarikan senpi dinas dikarenakan habisnya masa berlaku nomor BND 96 10 Romawi 2024 logistik tanggal 10 Oktober 2024. 4 lembar laporan informasi Satintolkam Polres Solo Selatan nomor RLI 916 10 Romawi 2024 di Tolkam tanggal 31 Oktober 2024. 5. 12 lembar surat permohonan pinjam pakai senjata dinas pistol AS AKP Dadang Iskandar SH bulan November 2022. 6. 1 lembar buku pinjam pakai senjata api Polres Solo Selatan atas nama AKP Dadang Iskandar SH. 7. 4 lembar buku mutasi tiket penjagaan Polres Solo Selatan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. 8. 1 lembar sprint Polres Solo Selatan nomor sprint 31 11 Romawi 2024 Polres tentang melakukan kegiatan penyelidikan illegal mining di wilayah hukum Polres Solo Selatan. C. 4 lembar fotokopi surat visum et repertum nomor 065 ver 11 Romawi 2024 Bayangkara tanggal 22 November 2024 perihal hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama Rianto Lilansa. D. 1 lembar fotokopi berita acara penyitaan barang atau surat dari saudara Dadang Iskandar tanggal 22 November 2024 berupa: 1 unit senjata api jenis HS nomor H260139 warna hitam, 1 unit magasin warna silver yang berisikan 15 butir peluru aktif kaliber 9 mm, 1 unit magasin warna silver yang berisikan 16 butir peluru aktif kaliber 9 mm, 11 butir peluru aktif kaliber 9 mm, 7 butir peluru aktif kaliber 9 mm, 2 selongsong peluru kaliber 9 mm, 1 buah golok panjang warna coklat ukuran 40 cm, 1
1 unit handphone merek Nokia warna biru, 1 unit mobil dinas Polri jenis Isuzu warna hitam kuning nomor polisi 33-40, 1 lembar kartu tanda anggota atas nama Dadan Iskandar yang dikeluarkan oleh Kapolres Sulawesi Selatan tanggal 1 Oktober 2023, 1 lembar surat izin membawa dan menggunakan senjata api nomor SIMSA 639P garis miring 7 Romawi 2021 Resta tanggal 9 Juli 2019, 1 lembar surat izin menggunakan senjata api nomor SIMSA 14 12 Romawi 2022 Res Solo Selatan bulan Desember 2023, 1 lembar surat izin memegang senjata api Dinas Polri nomor SIM SDP 41 9 Romawi 2008 Satbrimob bulan September 2008, 1 buah topi berwarna hitam dengan berlogo Tribrata, 1 jaket hitam bermerek Logistik Polri, 1 ikat pinggang berwarna coklat, 1 buah celana jeans panjang warna dongker merek Emba, 2 buah kunci mobil D-Max warna hitam. 1 lembar surat ketetapan nomor STA 67 11 Romawi Res 1.7 2024 Dit Reskrimum tentang penetapan tersangka Dadan Iskandar bin Toto Sunarto tanggal 22 November 2024. F. 22 lembar fotokopi berita acara pemotretan tempat kejadian perkara di tempat kejadian perkara tanggal 22 November 2024. G. 1 lembar foto senjata api milik dinas jenis AS yang dipinjam pakai kepada terduga pelanggar. H. 1 lembar foto KTP, KTA, handphone, dompet, kartu selfie, dan topi dinas terduga pelanggar. I. 2 lembar fotokopi berita acara penahanan tanggal 22 November 2024. Keterangan terduga pelanggar atas nama AKP Dadan Iskandar SH NRP 67050661 Jabatan PS Kabak Polres Sulawesi Selatan pada pemeriksaan pendahuluan yang pada intinya A. Membenarkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat terduga pelanggar sedang berada di rumah asrama Polres Sulawesi Selatan dihubungi oleh teman terduga pelanggar atas nama Saudara Boni yang memberitahukan mobil dan truk milik AKP Samsuardi selaku PAUD Logistik Polres Sulawesi Selatan yang mengangkut pasir untuk proyek Saudara Boni ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Ibdan Bagas beserta anggotanya. Atas informasi tersebut, terduga pelanggar menghubungi AKP Samsuardi untuk memastikan kebenarannya. Setelah terduga pelanggar mengetahui benar mobil dan truk milik AKP Samsuardi diamankan, terduga pelanggar menghubungi Ibdan Bagas dengan maksud untuk menanyakan solusi terkait hal tersebut. Namun Ibdan Bagas menyampaikan penangkapan mobil dan truk atas perintah pimpinan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibdan Bagas, terduga pelanggar pergi ke ladang dengan membawa senjata api milik dinas jenis AS nomor H26139 dengan magasin terpasang yang berisikan peluru kurang lebih 18 butir, serta membawa 1 buah magasin cadangan yang telah terisi sebanyak 15 butir peluru dengan maksud untuk berburu babi di ladang. Karena saat itu tidak ditemukan babi sehingga terduga pelanggar kembali ke rumah di asrama Polres Sulawesi Selatan. Namun sebelum kembali pulang, terduga pelanggar sempat berhenti dan singgah untuk duduk di penjagaan Mapolres. Setelah itu terduga pelanggar meninggalkan penjagaan menuju ke rumah dengan menggunakan kendaraan dinas Kapolres. Sesampainya di depan ruang Satreskrim, terduga pelanggar melihat Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH sedang duduk di dalam mobil. Melihat hal tersebut, terduga pelanggar berhenti dan memarkirkan mobil dinasnya di belakang mobil Kasat Reskrim. Kemudian terduga pelanggar menghampiri AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH yang saat itu terduga pelanggar berkata, "Bagaimana Pak Kasat?" sambil mengangkat tangan untuk bersalaman. Namun AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH tidak menghiraukannya sambil keluar dari mobil dan memegang handphone. Kemudian AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH berkata, "Bentar." Selanjutnya AKP Rianto Ulil Ansar SIKMH kembali duduk di dalam mobil sambil memainkan handphone hingga kurang lebih 5 menit. Terduga pelanggar menunggu. Bahwa pada saat terduga pelanggar menunggu dan tidak ada jawaban apa-apa, hingga akhirnya terduga pelanggar emosi karena merasa tidak dianggap.
Selanjutnya terduga pelanggar mengeluarkan senjata api milik dinas jenis HS nomor H26139 yang berada di pinggang sebelah kiri sambil memongkang senjata dan langsung menembakkan ke arah kepala AKP Rianto Lin Ansar SIK MH sebanyak 2 kali, sehingga AKP Rianto Lin Ansar SIK mengalami luka tembak di bagian kepala, yaitu 1 luka tembak di pipi bawah mata kanan hingga tembus ke bagian pipi kiri, dan 1 luka tembak di bagian atas pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan meninggal dunia. D. Membenarkan setelah melakukan penembakan kepada Kasat Reskrim, terduga pelanggar menuju rumah dinas Kapolres. Sesampainya di depan rumah dinas Kapolres, terduga pelanggar turun dan melakukan penembakan sebanyak 4 kali. Setelah itu terduga pelanggar pergi. Sesampainya di dekat rumah kediaman Kabar Kren, terduga pelanggar melihat ada 3 orang laki-laki yang berdiri di depan rumah dinas Kapolres. Melihat hal tersebut, terduga pelanggar mengundurkan kendaraan, selanjutnya melakukan penembakan sebanyak 1 kali dan langsung pergi meninggalkan Mapolres Solok Selatan ke arah Kota Padang untuk menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Dalam perjalanan, terduga pelanggar menghubungi AKBP Encek Henry SHMH dan mengatakan ada masalah dengan Kasat Reskrim dan telah melakukan penembakan Kasat Reskrim, dan terduga pelanggar juga menyampaikan telah menembak rumah dinas Kapolres, dan terduga pelanggar menyampaikan jangan ada yang menghambat terduga pelanggar di perjalanan. C. Terduga pelanggar melakukan perbuatan tersebut karena ditangkapnya dump truk pengangkut material proyek embung milik rekan terduga pelanggar di Nagari Sungai Paku, Kabupaten Solok Selatan. Padahal terduga pelanggar sudah menghadap Kapolres Solok Selatan dan memberikan sebanyak 20 juta rupiah, akan tetapi ditolak dengan alasan agar koordinasi dengan Kasat Reskrim. Dan saat terduga pelanggar menghadap Kasat Reskrim dan memberikan uang sebanyak 5 juta rupiah, akan tetapi juga ditolak dengan alasan diminta dikoordinasikan dengan Kapolres terlebih dahulu. Namun Kasat Reskrim menangkap dump truk pengangkut material proyek tersebut yang membuat terduga pelanggar emosi dan kalah. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kami selaku penuntut memohon ke hadapan Ketua dan anggota sidang Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam rangka menggali fakta-fakta tentang pembuktian adanya dugaan pelanggaran kode etik untuk dapatnya melaksanakan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik kepada terduga pelanggar, dan mohon terhadap terduga pelanggar untuk disangkakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf L dan atau pasal 8 huruf C angka 1 dan atau pasal 10 ayat 1 huruf D dan atau pasal 13 huruf F Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik. Jakarta, November 2024, penuntut. Sekian, terima kasih. Terima kasih penuntut sudah membacakan persangkaan. Terduga pelanggar Siap. tadi sudah mendengarkan ya, Siap. sudah menyimak ya, Siap. sudah memahami Siap. persangkaannya itu dalam hal apa, sudah mengerti. Siap. Masih ada yang kurang jelas? Siap. Masih adanya rekayasa seperti dan terpisusu menutupi. Apa? Yang jelas semuanya. Siap. Di sini dikatakan milik terduga. Saya tidak pernah memiliki dump truk, tidak pernah memiliki tambang pasir, tidak mengetahui tambang pasir. Tapi di kalimat akhir memang sudah diluruskan bahwa dump truk milik AKP Suswati. Siap deh, nanti akan kita perjelaskan nanti ya. Siap. Nanti akan ada saksi, akan kita tanyakan. Siap. Jadi untuk persangkaan ini sudah jelas ya. Siap. Materinya materi apa sudah paham semua. Siap. Tidak perlu lagi saya tambah, jelas ya. Siap. Oke, kalau memang demikian, silakan terduga pelanggar berdiri. Siap. Nah, silakan duduk di kursi yang di sebelah kiri. Untuk penuntut para saksi ada berapa? Ada 12 yang mulia, 5 bisa kami hadirkan
sisanya mengikuti kasus di Polda Subang. Yang 5 di sini siapa aja? Yang 5 di sini yang satu AKP Samsuadi, Ibda Bagas, Aida Tommy,